Halo para sahabat, pada episode ini kita akan membahas sesuatu yang lain daripada yang lain, yaitu tidak secara langsung berhubungan dengan sosiologi, tetapi tetap penting buat kita adalah tentang berpikir kritis. Pikiran itu adalah unsur terpenting dari eksistensi manusia. Kita pernah mendengar kata-kata seorang filsuf, bunyinya begini: cogito ergo sum. Artinya, saya berpikir, karena itulah saya ada. Wah, ini artinya berpikir itulah yang menyebabkan seorang manusia itu menjadi manusia. Sebab kalau manusia tidak bisa berpikir atau tidak punya kesadaran, maka dia bukanlah manusia yang sebenarnya. Nah, tetapi saudara sekalian, walaupun manusia itu bisa berpikir, namun kalau kualitas pikirannya itu kurang baik, nah sebetulnya ini juga tidak cukup, saudara. Kalau kita hanya bisa berpikir tetapi bukan pikiran yang berkualitas. Jadi kualitas pribadi seseorang itu sebetulnya ditentukan oleh kualitas berpikirnya, baik sebagai perorangan biasa maupun sebagai seorang profesional, profesi guru, dokter, seorang militer atau apapun. Secara profesional juga kualitas kita sebagai profesional ditentukan oleh cara berpikir kita. Nah, oleh karena itu, kualitas berpikir itu dari perorangan-perorangan ya, itu sebetulnya juga bukan hanya harus diperbaiki karena kita membutuhkannya secara perorangan, tetapi sebetulnya masyarakat itu juga membutuhkan manusia-manusia yang berpikir berkualitas sebetulnya. Sebab kalau ada suatu masyarakat, orang-orangnya itu pikirannya tidak berkualitas semua, maka masyarakat itu mungkin bisa kita katakan amburadul, karena pikiran-pikiran orang yang ada di masyarakat itu tidak berkualitas semuanya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, berarti kita harus mau secara serius mencari bagaimana kita meningkatkan kualitas pikiran kita. Pikiran yang berkualitas tidak selalu otomatis dimiliki oleh orang yang gengsinya tinggi, yang kedudukannya tinggi. Tidak selalu. Ada, bahkan banyak orang yang kedudukannya tinggi, gengsinya tinggi, tapi pikirannya tidak berkualitas. Jadi kalau ada pikiran tidak berkualitas, pikiran itu akan menimbulkan masalah bagi orang yang bersangkutan. Oke, nah sekarang kita akan masuk kepada apa yang disebut berpikir kritis. Ya. Jadi berpikir kritis itulah sebetulnya berpikir yang berkualitas. Tetapi apa artinya berpikir kritis itu? Saya pernah mengambil suatu pelajaran semacam kursus begitu pada seseorang
suhu gitu ya, berpikir kritis. Di Amerika, orang itu namanya Richard Paul. Richard Paul ini mengatakan, atau bukan mengatakan, dia menanyakan bahkan kepada orang yang ikut kursusnya itu, saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Wah, secara cepat kemudian kita menjawab, berpikir kritis adalah kita bisa melihat atau mendengar pikiran orang lain atau mendengar kata-kata orang lain, lalu kita mencari di mana kekurangannya, lalu kita kritik orang itu. Jadi berpikir kritis adalah kemampuan mengkritik orang lain. Wah, kalau begitu kita membutuhkan kepandaian ya, pengetahuan yang banyak supaya kita bisa menjadi orang yang bisa berpikir kritis terhadap orang lain. Itu jawaban kita, tetapi Richard Paul mengatakan bahwa tidak. Berpikir kritis itu adalah bagaimana kita kritis terhadap pikiran kita sendiri. Nah, jadi menurut Richard Paul, sebelum kita itu bisa mengkritik orang lain, nomor satu yang paling penting adalah mencoba mengkritisi pikiran kita sendiri. Sebab ternyata sumber-sumber ketidakberesan itu dari suatu pikiran itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Dan itu siapa yang akan memeriksa? Bukan orang lain, tetapi harus kita sendiri memeriksa pikiran kita. Oleh karena itu, orang yang ingin berpikir kritis itu harus memprioritaskan ya pemeliharaan dari kualitas pikirannya dan memeriksa pikirannya. Nah, ini kegiatan ini harus menjadi prioritas orang yang ingin berpikir kritis. Bahkan Richard Paul mengatakan kata-kata yang agak cukup membingungkan sebetulnya. Dia mengatakan begini, take your thinking apart. Keluarkanlah pikiranmu dari dirimu, lalu periksalah seperti apa kualitas pikiranmu itu. Jadi, nah ini kan hanya sebagai suatu metafor ya. Artinya berarti Richard Paul menginginkan kita bersungguh-sungguh. Apa yang ada di dalam pikiran kita ini bisa nggak kita keluarkan untuk bisa kita lihat, bisa kita periksa. Nah, itu adalah berpikir kritis. Nah, sekarang saudara sekalian, tentang memeriksa pikiran, ya, memeriksa pikiran kita itu sebetulnya kita sudah sering mendengar ya, orang melakukan pemeriksaan pikirannya sendiri. Apakah dengan meditasi, apakah dengan apa ya, itu sudah kita sering dengar. Cuma kapan kita mengecek pikiran kita? Nah, kalau orang yang boleh dibilang lumayan baik ya, biasanya dia punya kebiasaan setiap malam sebelum tidur dia berusaha untuk merenung sebentar tentang pikiran dia. Wah, ini udah bagus sebetulnya. Dia cek pikiran dia sehari ini tadi. Saya sudah berpikir apa, di mana salahnya dan sebagainya. Nah, tetapi yang kebanyakan orang lagi itu berpikir tentang pikirannya sendiri, menerawang pikirannya sendiri itu biasanya kalau sedang merayakan malam tahun baru, ya toh. Mereka beramai-ramai dengan teman-temannya merayakan, lalu oh mari kita
merenung sejenak yuk. Apa pikiran kita yang tidak benar selama setahun ini, lalu nanti supaya bisa kita perbaiki di tahun depan. Biasanya begitu. Sedangkan Richard Paul mengatakan itu tidak cukup. Dia bilang begini, kalau yang namanya critical thinking itu artinya, ini dalam bahasa Inggris ya, kira-kira bunyinya begini. Critical thinking is thinking of your thinking while you are thinking to get a better thinking. Nah, jadi kira-kira kan bunyinya begini. Jadi berpikir kritis itu adalah berpikir tentang pikiran kita sendiri. Nah, ini yang keduanya ini penting. Berpikir tentang pikiran kita sendiri ketika kita berpikir. Ya. Jadi suatu yang hampir otomatis sambil kita berpikir tentang diri kita sendiri, dan ketika kita sedang berpikir. Jadi bukan seperti tadi setelah nanti malam baru saya pikirkan, bukan, itu sudah terlambat. Kalau berpikir kritis yang sebenarnya adalah berpikir tentang pikiran kita sendiri pada saat kita berpikir itu sendiri, supaya kita mendapatkan pikiran yang lebih baik. Wah, ini menurut saya cukup revolusioner ya, kalau kita harus melakukan ini. Nah, oleh karena itulah di dalam kursusnya Richard Paul ini memperkenalkan begini ya, bahwa pikiran itu ada yang pikiran berkualitas rendah dan pikiran berkualitas tinggi. Nah, yang berkualitas rendah ini dia namakan, namai green thinking, pikiran hijau, gitulah. Yang berkualitas ini red thinking, pikiran merah. Nah, sebetulnya nggak ada urusan dengan nama itu, mengapa green, mengapa merah, tapi sekedar supaya membedakan. Nah, jadi kalau green thinking ini sebagai pikiran yang kualitasnya tidak tinggi, yaitu secara manusianya tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa pikiran kita ini kurang berkualitas ya. Cirinya apa? Cirinya. Nah, mari kita lihat ciri-ciri pikiran yang tidak berkualitas. Satu, pikiran ini spontan. Nah, jadi kalau Anda atau kita masih berpikir itu spontan, begitu ada sesuatu, apakah kata-kata orang atau perbuatan orang apa ditujukan kepada kita, lalu kita spontan bereaksi ya, dengan pikiran kita, atau kemudian diterjemahkan dalam kata-kata kita atau dalam tindakan kita. Spontan kita langsung jawab. Itulah namanya pikiran yang spontan. Nah, apa salahnya ya? Salahnya kalau pikiran itu spontan kan berarti kita tidak sempat menata dulu pikiran itu sebelum kita menjawabnya. Jadi itu spontan. Satu, ini ciri dari pikiran yang kurang berkualitas. Yang kedua adalah bersifat impulsif. Impulsif itu kan artinya meledak-ledak ya, mengikuti emosi yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita sedang emosional, ya meledak-ledaklah pikiran itu keluar. Nah, ini biasanya makin tidak berkualitas lagi gitu ya, karena dicampur dengan emosi. Yang ketiga misalnya itu juga dikatakan bersifat refleksif. Refleksif artinya merefleks. Refleks itu artinya mengembalikan ya, apa yang dikatakan orang lain dikembalikan kepada orang lain itu, gitu ya. Jadi kalau dikatain yang jelek ya langsung dikembalikan dan seterusnya. Jadi dia reflektif pikirannya.
tidak dimasukkan dan dipikir dulu, tapi langsung ditendang lagi keluar pikiran tanggapan itu. Lalu juga bersifat apa ini pikiran yang tidak berkualitas ini, yaitu selalu diarahkan keluar pikiran itu. Jadi pikiran itu diarahkan keluar. Makanya kita hanya melihat kesalahan orang lain saja. Tidak pernah kita melihat ke dalam, ada apa di dalam kualitas berpikir kita sendiri. Sehingga ada peribahasa kan yang mengatakan kumat di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Karena kita biasanya pandangan kita tuh terlalu outward, keluar, tidak inward, periksa ke dalam. Nah, itulah. Lalu dengan demikian pikiran ini tidak terkontrol. Kemudian juga sukanya melindungi diri. Ya. Kalau orang itu pikirannya tidak berkualitas, biasanya dia selalu berusaha melindungi dirinya. Jangan sampai keburukannya itu bisa diketahui orang luar, jadi dia selalu melindungi diri atau membela diri. Saya sebetulnya bermaksud begini, maksud saya itu begini, saya itu jadi pikirannya adalah melindungi diri, membela diri, dan pikirannya tidak pernah dianalisis dengan baik. Nah, itulah saudara sekalian pikiran hijau, pikiran yang rendah kualitasnya. Nah, apa jadinya kalau pikiran inilah yang keluar sehari-hari dari semua orang? Ya, Richard Paul mengatakannya ini menjadi seperti dalam tanda petik sampah. Jadi sampah bertebaran begitu dari pikiran kita itu. Omong kosong. Pikiran yang omong kosong. Kebingungan. Terus sukanya menyamaratakan segala macam dengan gampang, ya, tanpa dipikir dulu, dan menuduh pihak lain, tidak peduli bukti-bukti, pokoknya dia merasa curiga, dia tuduh saja orang lain. Nah, pikiran-pikiran yang seperti ini yang ada setiap hari. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita merasa, wah, kalau begitu kita harus memperbaiki pikiran kita. Bagaimana caranya? Nah, Richard Paul menawarkan kita untuk bisa menginstall, ya, memasang apa yang disebut red thinking. Red thinking itu adalah pikiran yang berkualitas tinggi. Nah, untuk dia bisa mendampingi pikiran hijau kita, ya, melapisi. Nah, apa cirinya dari pikiran yang merah ini? Yaitu satu, pikiran yang berdisiplin. Wah, berdisiplin artinya apa? Artinya orang itu mendisiplinkan pikirannya, ya. Sebelum keluar itu harus ditata dan sebagainya, dan harus disiplin. Nah, inilah cirinya. Red thinking adalah disiplin. Kedua, harus suka memeriksa diri. Jadi harus melihat ke dalam, diperiksa dulu dirinya, ya. Kemudian mengkoreksi diri. Kalau masih ada kesalahan-kesalahan, sebelum dilontarkan keluar, dikoreksi dulu, ya. Dan biasanya ini orang yang berpikiran red thinking ini adalah selalu mencari kebenaran, ya. Kebenaran. Jadi dia tidak mau asal-asalan apa saja kita tangkap. Kita harus mencari kebenaran. Nah, kemudian orang seperti ini juga tidak secara gampang, misalnya dia sedang membicarakan orang lain, lalu teman bicaranya menjelek-jelekan orang lain itu, kita menambahkan begitu saja yang lebih jelek lagi. Nah, itu tidak baik. Maka harus digali dulu. Jadi ini pikiran yang red thinking itu sebelum mengatakan sesuatu digali dulu.
Apa betul kita katakan itu? Coba kita cari bukti-bukti yang lain dulu. Nah, beginilah cara berpikirnya red thinking. Oleh karena itu, saudara sekalian, red thinking ini harus berpegangan kepada standar-standar intelektual tertentu. Dan ini nanti masih ada ini pelajarannya seperti apa yang namanya intellectual standards. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, dengan adanya red thinking ini, maka fungsi dari red thinking ini adalah menghentikan dan menilai dulu green thinking sebelum dia dilontarkan keluar. Wah, hebat sekali ini. Seperti ibaratnya sebuah mobil. Dia tidak hanya punya gas, tapi dia juga punya rem. Suatu ketika sebelum dilontarkan harus direm dulu, kemudian dilontarkan dalam bentuk yang sudah diperiksa dan diperbaiki. Wah, berarti bagaimana itu? Berarti antara green thinking dan red thinking itu harus menyatu. Ya, sudah menyatu sehingga pikirannya menjadi otomatis menjadi baik, sebab langsung red thinking ini mengkoreksi green thinking. Wah, ini pasti bukan sesuatu yang gampang, saudara sekalian. Oleh karena itu, ketika ditanya kepada Richard Paul, jadi kalau begitu bagaimana ini kita bisa mempunyai pikiran yang kritis itu? Red thinking ini dia bilang, latihan, dan latihan. Nah, gitu ya. Dengan kata lain, kalau kita ingin bisa berpikir kritis supaya pikiran kita bisa menjadi lebih berkualitas, tidak ada lain, kita harus berlatih. Nah, baiklah saudara sekalian, saya masih akan membahas critical thinking ini dalam beberapa episode ke depan, sambil kita supaya bisa berlatih bagaimana bisa mendapatkan pikiran yang kritis dan yang lebih berkualitas itu. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sampai jumpa.